Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah-tengah pergumulan bangsa kami bersyukur karena kami dapat beribadah kepadamu. Dan saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami, arahkanlah hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan bimbinglah kami supaya kami memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan bahan yang telah disiapkan dari pusat untuk kita, maka kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dengan tema keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saya akan bacakan surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yang menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan masuk di dalam minggu Yudika. Nah, istilah Yudika diambil dari Mazmur 43 ayat 1 yang memberi arti sebenarnya dari bahasa Iudicum, bahasa Latin, yang memberi arti hukum, atau ini adalah bahasa hukum, yaitu masalah keadilan. Istilah ini berhubungan dengan atau berhubungan tentang penderitaan, secara khusus penderitaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, minggu ini kita dibawa untuk memahami tentang keadilan dari Allah sendiri. Bagaimana Allah memberi keadilan kepada kita melalui penderitaan Tuhan Yesus. Keadilan ini lain dengan keadilan di pengadilan dunia ini. Kalau orang yang melanggar hukum harus dihukum atau dipenjarakan. Tetapi keadilan Tuhan tidak seperti apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena walaupun kesalahan kita
sudah berat. Dosa kita tidak dibebankan kepada kita, melainkan dibebankan kepada Kristus, kepada penderitaan Tuhan Yesus sendiri, dan Dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Demikianlah Tuhan Allah memberikan keadilan itu kepada kita. Nah, belajar dari surat 2 Petrus yang berbicara tentang hari Tuhan, yang sepertinya hari Tuhan itu berlambat-lambat, sehingga orang percaya tidak peduli terhadap Tuhan itu sendiri. Hari Tuhan sepertinya belum datang-datang. Maka Petrus menasihatkan orang-orang Israel yang tersebar atau orang-orang percaya supaya mengingat Tuhan lagi, karena hari Tuhan semakin dekat. Dalam bagian firman Tuhan ini kita bertemu dengan kedaulatan Allah. Allah berdaulat atas hidup ini, khususnya menyangkut kondisi bangsa, bahkan kondisi dunia saat ini dengan penyebaran virus corona. Banyak sekali orang mati. Orang yang tidak percaya, orang percaya, semuanya mengalaminya. Baik jemaat biasa sampai kepada para pendeta yang melayani Tuhan. Tuhan mengizinkan semua terjadi, sehingga semua mata dan hati tertuju kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup manusia. Oleh karena ketidakberdayaan manusia mengalami apa yang terjadi dalam kondisi bangsa kita saat ini. Sehubungan dengan teks dan konteks kita hari ini dalam surat 2 Petrus, maka saya menemukan beberapa hal yang mau saya sharingkan untuk kita pada hari ini. Yang pertama yang dapat saya nikmati dari bagian firman Tuhan ini, yaitu dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya memberikan topik yang pertama, iman yang menyelamatkan. Memahami keselamatan dalam 2 Petrus atau dalam surat 2 Petrus, penekanannya adalah diselamatkan oleh iman karena keadilan Allah. Allah begitu adil memberikan keselamatan bagi manusia berdasarkan anugerah Allah yang besar karena karya Kristus di atas kayu salib. Kristus sendiri telah menderita, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menikmati keselamatan yang sempurna yang telah dikerjakan Allah bagi manusia. Keselamatan ini membawa kita untuk memahami bahwa Kristus mengerjakannya bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah begitu adil karena apa yang dialami manusia dalam dosa dan penderitaan telah dikerjakannya di atas kayu salib, dan Dia melakukannya, menggantikannya untuk kita. Maka setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itulah sebabnya dengan tema kita hari ini, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa Dia mau menyelamatkan kita? Oleh karena kita percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang telah mati, yang menderita untuk kita. Memahami konteks perjanjian lama, ketika orang percaya atau umat Allah mau mengalami keselamatan, mereka harus mempersembahkan korban. Korban yang disampaikan kepada Allah supaya mengalami keselamatan. Di dalam perjanjian baru, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah dalam Yesus Kristus yang mengerjakan itu sekali untuk selama-lamanya, supaya kita yang ada saat ini hanya dengan iman kepada Dia, maka kita diselamatkan. Itu pun karena anugerah Allah yang melimpah kepada kita. Allah adil, Dia telah mengerjakan semuanya bagi kita, dan Dia tinggal memberikan sebagai anugerah kepada kita. Namun kita perlu
untuk meresponi akan anugerah Allah itu dengan beriman, percaya kepada Dia, untuk mengalami keselamatan itu. Hal yang kedua yang perlu kita lihat dari bagian firman Tuhan ini menyangkut keadilan Tuhan dalam kedewasaan iman kita. Ada pertanyaan, apakah ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan sudah cukup? Iman yang menyelamatkan kita, ya, oke, amin. Tetapi dalam iman dibutuhkan kedewasaan dalam pertumbuhan kerohanian kita, supaya kita dapat memahami Allah secara lengkap, secara tepat. Petrus menegaskan bahwa setiap orang percaya akan menerima janji-janji Allah, namun menerimanya dengan harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imannya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Apakah iman kita kurang sehingga perlu ditambahkan dengan hal-hal atau tahapan-tahapan yang kita butuhkan untuk kedewasaan iman ini? Tidak. Iman kita, ya, amin, cukup untuk mengalami keselamatan Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Namun, dalam realisasi iman untuk menyatakan kedewasaan kita kepada dunia dan kepada sekitar kita, maka kita perlu menambahkan dengan kebajikan. Kebajikan artinya apa yang perlu kita lakukan dalam hal-hal kebaikan kepada sesama kita, kepada orang lain. Pengetahuan, kita perlu belajar dan terus-menerus belajar. Jangan karena iman kita merasa semua sudah cukup. Kita perlu belajar. Hal yang lain, menambahkan kepada imanmu penguasaan diri. Kita beriman kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menguasai diri. Maka kita perlu menguasai diri kita. Ada hal-hal yang perlu kita kuasai diri, kita atur, menahan diri. Kalau memang disuruh kita tinggal di rumah, kita menahan diri. Kita tidak beriman hanya konyol, tapi kita perlu menahan diri, menguasai diri kita. Tapi juga dibutuhkan, dikatakan, ketekunan. Tekun dengan Tuhan dimanapun kita berada. Lebih dari itu dikatakan menambahkan kepada imanmu kesalehan. Kesalehan menyangkut berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan hal-hal yang baik, yang positif kepada orang di sekitar kita. Kita menyebar hal-hal yang positif, karena hal-hal positif itu membangun diri kita, membangun imun kita, membangun ketahanan diri kita untuk kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah. Lebih dari itu dikatakan menambahkan kepada imanmu kasih akan saudara-saudara seiman dan kasih akan semua orang. Kasih memungkinkan kita melakukan apa yang dilakukan Allah bagi kita. Kasih memungkinkan kita melakukan apa yang dilakukan Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dia mengasihi orang lain, orang yang tidak dipedulikan, orang yang dibuang, orang yang berdosa, seorang perempuan yang berzina, berdosa, dibuang dan akan dihukum oleh masyarakat sekitarnya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan menyembuhkan orang sakit, kasih Tuhan menyelamatkan orang berdosa, kasih Tuhan memberikan pemahaman tentang kekekalan, tentang kehidupan yang sebenarnya. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadilan Tuhan yang menyelamatkan, membawa kita untuk memahami kita punya iman, tapi kita punya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih yang perlu kita sebar kepada orang yang ada di sekitar kita, sehingga semua orang mengalami anugerah Allah yang melimpah-limpah itu, supaya keselamatan Tuhan menjadi sempurna bagi juga semua orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir dari konteks dan teks bagian firman Tuhan ini, pengenalan akan Tuhan tentang keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan, keselamatan dari Tuhan sudah nyata bagi kita.
Keadilan Tuhan juga tegas, tapi pengenalan akan keadilan Tuhan membutuhkan kita terus belajar untuk memahami. Dan untuk memahami keadilan Tuhan yang menyelamatkan hanya bisa melalui pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mendasari hidup kita dengan iman kepadanya. Kemudian setelah kita beriman percaya kepada Dia, kita perlu melewati anak tangga kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Dan dengan inilah kita akan terus semakin mengenal Allah, juru selamat kita. Kita bisa mengenal Allah ketika kita hidup saleh, melakukan kesalehan kepada orang lain, melakukan kesalehan kepada sesama kita. Kita bisa hidup saleh ketika kita bisa menguasai diri. Kita tekun, kita hidup dalam kasih. Maka apa yang kita miliki saat ini, kita perlu pengenalan akan Tuhan tentang keadilannya. Karena keadilan Tuhan, Dia akan menyelamatkan setiap orang percaya, tapi juga Dia akan menghukum orang yang tidak percaya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, oleh karena kasih Allah yang begitu besar yang dicurahkan bagi kita, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memahami Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Kita mengenal Dia, kita percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, kita lihat Matius pasal 25, ketika Dia datang melihat orang di penjara, melihat orang sakit, melihat orang terlantar, melihat orang yang kekurangan, dan kita tidak peduli terhadap semuanya. Tuhan bilang, kamu tidak melayani aku. Dan banyak orang percaya yang katakan, Tuhan, kapan engkau datang sebagai orang yang terpenjara? Kapan engkau datang sebagai orang sakit? Kapan engkau datang sebagai orang yang menderita? Dan Tuhan bilang, kalau kamu melakukannya bagi salah seorang yang ada ini, engkau telah melakukannya bagi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi bangsa kita adalah kondisi yang membutuhkan anugerah Allah. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati, tapi juga Tuhan memberkati melalui hidup kita. Kondisi bangsa kita saat ini dengan penyebaran virus corona mengakibatkan ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang terbaring sakit, ada banyak orang yang terisolasi, dan itu tidak pandang bulu bagi apakah dia jemaat, apakah dia pendeta sekalipun. Semua kasus masalah ini menguasai semuanya. Namun Tuhan ingin menyatakan kepada kita, proses itu menyatakan bahwa Allah berdaulat atas hidup manusia. Ia mengenal siapa kita. Ia mengenal kita lebih dalam. Ia tahu bahwa kita beriman kepadanya. Tapi Ia juga ingin supaya kita berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita perlu percaya kepada Dia, menguasai diri, ikuti apa anjuran dan langkah-langkah untuk pencegahan ini, lalu berkontribusi mempercepat penanganan masalah bangsa, dan ini menjadi masalah dunia ini. Ketaatan kita kepada Tuhan dan taat dalam mengaplikasikan firman-Nya secara praktis akan menghasilkan damai sejahtera untuk kita semua, baik orang percaya maupun semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami keadilan Tuhan menyelamatkan semua kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan berbicara begitu jelas bagi kami. Tolong kami supaya kami mantap dalam iman kami menjelang hari Tuhan. Tapi juga kami mantap dalam aktivitas kami tiap-tiap hari. Hidup dalam kebajikan,
hidup di dalam kesalehan, ketekunan, penguasaan diri, dan kasih. Tolong kami mewujudkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.